Setelah sebelumnya Suzuki telah meluncurkan R3 Hybrid dan Grand Vitara Hybrid, kini Suzuki kembali menambah lini produk elektrifikasi kendaraannya, yaitu XL7 Hybrid. Nah, kira-kira apa perbedaannya dari sisi eksterior, interior, dan mesin? Saksikan terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sekarang di sebelah Anda udah ada unitnya XL7 yang tipe Alpha atau tipe tertinggi. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ini sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan. Hanya aja sekarang tuh Suzuki menambah pilihan warna baru, yaitu Savannah Ivory atau warna krem. Nah, untuk bagian fasianya ini sebenarnya nggak ada perubahan yang gimana-gimana ya kalau kita lihat. Cuma tampilannya jadi lebih sporty karena grill depannya ini yang semulanya warna chrome berubah jadi warna hitam. Jadi tampilannya lebih sporty, juga lebih tangguh menunjukkan SUV dari Suzuki. Selebihnya dari bumper, fog lamp, dan juga headlampnya itu masih sama dengan varian sebelumnya alias nggak ada perubahan. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian sampingnya. Oke, lanjut ke bagian samping, kita lihat secara keseluruhan sama aja, nggak ada perubahan yang signifikan, masih mengusung desain SUV dari XL7 sebelumnya. Dia juga masih ada over fender warna hitam, masih ada side skirtnya. Paling mencolok dari bagian samping adalah di bagian peleknya, karena yang sebelumnya itu peleknya berbeda sama yang ini. Kalau yang ini tuh udah lebih sporty, dia menggunakan pelek berwarna hitam, dan ukuran bannya tuh masih 195/60 ring 16. Sekarang kita berlanjut ke bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakangnya ini, spoiler XL7-nya ini udah baru dibanding yang versi Zeta. Dia kalau yang versi Alpha atau versi tertingginya pakai spoiler dari Suzuki Sport. Jadi tampilannya lebih agresif, bentuknya juga beda sama yang varian Zeta. Nah, untuk di bagian belakang selebihnya sama. Cuma untuk yang varian Alpha atau tipe hybrid, dia ada emblem hybridnya di sini yang menunjukkan kalau mobil ini adalah varian hybrid. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya ini juga ada yang beda nih. Kalau versi yang sebelumnya untuk list chrome-nya ini tadinya berwarna hitam, sedangkan di sininya dia warna chrome. Nah, untuk yang varian terbarunya atau versi yang sekarang dia dibalik nih. Jadi di sini warna chrome, di sini warna hitam. Sama seperti Suzuki R3 Hybrid. Nah, terus di bawahnya sini dia masih ada bumper, terus ada aksen diffuser yang dari Nah, di bawahnya sini dia masih ada bumper dan diffuser dengan aksen warna silver. Jadi, selebihnya kalau secara keseluruhan tampilannya masih seperti Suzuki XL7 yang versi sebelumnya. Cuma karena ada beberapa perubahan, jadi tampilannya terlihat semakin sporty dan agresif. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian interior. Oke, sekarang Anda udah ada di kabin XL7 tipe Alpha atau tipe tertinggi. Nah, secara keseluruhan layout interiornya itu masih sama, cuma ada beberapa bagian yang berbeda. Sekarang kita bahas satu-satu. Dari dashboard dulu kali ya. Nah, di dashboard ini dia layoutnya masih sama seperti XL7 yang sebelumnya, cuma ada yang berbeda. Yang pertama, di bagian sini dulu nih. Dulu bagian dashboardnya itu nggak ada panel wood seperti ini, cuma yang sekarang udah ada panel woodnya. Nah, terus perbedaan yang selanjutnya adalah di bagian MID. MID-nya untuk yang versi hybrid ini berwarna biru, berbeda sama yang sebelumnya, dia warnanya merah. Dan selebihnya untuk setir, untuk head unit, untuk pengaturan AC dan lain sebagainya itu masih sama seperti versi yang sebelumnya. Coba seandainya head unitnya udah diganti seperti model Grand Vitara terbaru yang semua informasi kendaraannya ada di sini, pasti lebih oke lagi ya improvementnya. Nah, terus ada yang baru lagi nih, yaitu di Smart e-mirror-nya. Kalau kalian lihat di sini, dia udah ada dua sisi. Yang pertama, sisi untuk melihat ke bagian belakang dan juga sisi untuk melihat ke bagian depan. Atau ini juga berfungsi sebagai dashcam. Dan Smart e-mirror-nya ini juga udah touchscreen. Jadi kita tinggal ngatur lewat layar aja nih. Nah, selebihnya untuk di konsol tengah, dia masih sama seperti yang sebelumnya. Masih ada AC di bagian cup holder, joknya juga masih perpaduan antara fabric dan kulit. Dan di sini juga masih ada tempat penyimpanan yang cukup kecil. Jadi masih sama seperti sebelumnya. Sekarang kita berlanjut ke baris kedua.
Sekarang Nanda udah ada di baris kedua dan secara keseluruhan juga masih sama dengan yang versi sebelumnya. Joknya juga materialnya sama dengan yang depan, masih kulit dan fabric. Terus di sini juga udah ada penyimpanan untuk cup holder di sebelah kiri dan kanan, ada pocket di belakang bangku penumpang dan pengemudi. Dan AC-nya juga udah double blower. Nah, kalau dilihat bagian baris ketiga juga masih sama ya seperti baris kedua, material joknya sama. Terus juga untuk ya karena mobil ini improvementnya sedikit, jadi dimensi mobilnya sama, otomatis kenyamanannya juga kurang lebih sama seperti versi yang sebelumnya. Nah, itu dia tadi review di bagian interior. Nah, sekarang kita ke bagian mesin karena ada yang baru dari mesinnya. Coba kita lihat yuk. Oke, dengan kapasitas baterai yang lebih besar, otomatis XL7 ini bisa dibilang lebih irit ya. Teknologi terbaru dari mesin Suzuki XL7 Hybrid ini otomatis akan menghemat BBM. Cuma untuk seberapa perbedaan BBM-nya atau seberapa iritnya, kita harus melakukan pengetesan lebih lanjut nih sama mobil ini. Jadi ditunggu aja tes kita selanjutnya. Nah, itu dia tadi first impression Nanda tentang XL7 Hybrid yang tipe Alpha atau tipe tertinggi ini. Secara keseluruhan emang mobilnya improvementnya nggak terlalu banyak, tapi cukup membuat mobil ini tampil lebih sporty dan lebih gagah. Nah, untuk perbedaan harganya juga lumayan sedikit ya, maksudnya nggak terlalu jauh dibanding versi yang sebelumnya yang non-hybrid. Kalau XL7 yang versi sebelumnya atau non-hybrid itu harganya 292 juta. Nah, kalau untuk XL7 Hybrid yang terbaru ini harganya sekitar 300 juta rupiah aja. Nah, dengan rentang harga berada di 300 jutaan menjadikan XL7 Hybrid ini SUV hybrid termurah di kelasnya. Kira-kira gimana menurut kalian? Oke, sekian video first impression Anda di XL7 Hybrid ini. Nantikan terus video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa!